Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Sutrisna, dosen keperawatan Universitas Bengkulu, program studi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya dari Departemen Keperawatan Medika Bedah. Saya ingin masuk pada bimbel atau bimbingan belajar untuk persiapan uji kompetensi di sistem pernapasan. Karena kenapa? Dalam sistem pernapasan itu untuk medical bedah ini yang paling banyak soalnya kalau profesi nurse mencapai 17 sampai 18 soal, kalau D3 10 sampai 13 soal di sistem pernapasan. Jadi jumlah soal yang paling banyak di uji kompetensi. Oke, ini kasusnya. Oke, silakan untuk mahasiswa kita masuk ke kasus. Triknya adalah yang pertama itu harus membaca perintah soal untuk mempersingkat waktu dan untuk memudahkan kita memahami analisa kasus soal. Yang pertama yang dibaca apa? Yang dibaca adalah perintah soal atau lead in ya. Lead in-nya adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas. Oke, soal kasusnya, seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat inap dengan keluhan sesak napas sejak 3 minggu yang lalu. Kemudian, klien mengatakan sesak napasnya bertambah ketika klien cemas atau muncul ketika klien cemas dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hasil pengkajian terdengar suara wheezing, batuk positif, bronki positif, otot bantu pernapasan positif, frekuensi nafasnya 28 kali per menit. Hasil pemeriksaan analisa gas darah didapatkan eh, pH-nya 70, PCO2-nya 50 mmHg, PO2-nya 90 mmHg, HCO3 24. Jadi apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, silakan mahasiswa untuk menjawabnya apa? Jawabannya adalah eh, bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, kenapa bersihan jalan nafas tidak efektif? Sorry ya. Kunci jawabannya adalah gangguan pertukaran gas. Pada kasus ini, apa yang harus kita amati? Yang harus kita amati adalah hasil pemeriksaan analisa gas darah, yaitu pH-nya turun, harusnya normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45. PCO2-nya meningkat, harusnya normalnya berapa? 35 sampai 45. Oke, sehingga pada kasus ini diagnosanya adalah gangguan pertukaran gas. Eh, Kalau seandainya pada kasus ini nilai AGD-nya normal atau tidak dicantumkan pada soal, ini hanya kasus asma bronkial saja. Apa khas dari asma bronkial? Asma bronkial ini khasnya adalah sumbatan jalan nafas jenis anatomi, yaitu wheezing. Nah, ini karena dia ada wheezing, artinya ada bronkospasme, penyempitan pada bronkus, sehingga diagnosanya seharusnya secara teoritis bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, tergantung eh, kenapa pasiennya berubah menjadi diagnosanya dari bersihan jalan nafas tidak efektif menjadi gangguan pertukaran gas karena ada nilai AGD tidak normal, analisa gas darahnya, sehingga diagnosa berganti menjadi gangguan pertukaran gas. Oke, kita ke pembahasan secara detail ya. Lead-in-nya ini masalah keperawatan utama pada kasus. Jadi pasien sesak nafas, eh, kemudian pasien sesak napas dengan sudah 3 minggu yang lalu dengan nilai AGD yang tidak normal, pH-nya 720, PCO2-nya 50. Jadi jawabannya gangguan pertukaran gas. Ini harus tahu membedakan trik dalam menegakkan diagnosa pada sistem pernapasan. Ada 3 diagnosa. Yang pertama bersihan jalan napas tidak efektif, pola napas tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas. Nah, ini yang menjadi masalah mahasiswa D3 keperawatan maupun nurse salah dalam mengangkat diagnosa. Jadi ini kasusnya banyak sekali ditemukan kesalahan dalam menegakkan diagnosa sistem pernapasan. Jangankan mahasiswa, dosen saja pun masih banyak yang keliru. Jadi pada pasien-pasien yang apa namanya
asma bronkial, itu sebenarnya diagnosanya ini bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena ditandai dengan sumbatan jenis cairan, bronki, sumbatan anatomis atau wheezing. Tapi kalau untuk eh, asma bronkial ini karena sumbatan anatomis atau wheezing. Jadi ini trik untuk menjawab bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau pola nafas tidak efektif pada pasien-pasien apa saja? Pasiennya hanya pada pasien CA paru, epusi pleura, kelainan bentuk dada, sklerosis, kyphosis, bisa hemotorak, pneumotorak, itu pun bisa diangkat diagnosa pola nafas tidak efektif. Kalau gangguan pertukaran gas ini pada pasien apapun sebenarnya bisa itu tidak hanya pada pasien sistem pernapasan, pasien yang gagal ginjal, pasien diabetes mellitus, kemudian pasien gagal jantung, itu bisa diangkat diagnosa gangguan pertukaran gas asal kata kuncinya ada terdapat nilai AGD tidak normal, artinya sudah berkomplikasi. Nah, jadi yang tadi kasusnya kita sebelumnya ini karena ada wheezing, batuk, ronki, mahasiswa pasti berpikir dia bersihan jalan nafas tidak efektif seperti saya tadi. Tapi saya teringat karena ada nilai AGD tidak normal, maka diagnosa berubah jadi bersihan menjadi gangguan pertukaran gas. Artinya sudah berkomplikasi. Kemudian mahasiswa harus tahu bahwa dalam sistem pernapasan ini hanya terdapat satu diagnosa pernapasan. Jadi kalau bikin ASKEP, pasiennya gangguan sistem pernapasan, jadi diagnosanya nggak bisa muncul dua-dua atau tiga diagnosa yang bersihan pola napas dan gangguan pertukaran gas ini tidak boleh muncul bersamaan pada satu pasien. Jadi hanya satu saja. Kenapa? Karena di dalam SDK ISIKI kita, standar intervensi nasional Indonesia, misalnya gangguan pertukaran gas. Nah, dalam gangguan pertukaran gas ini udah ada manajemen RW dan mengatasi polanya. Jadi, bersihan itu sudah masuk include ke dalam intervensi di dalam gangguan pertukaran gas. Jadi, itu penjelasan dari saya. Ini daftar pustakanya dari keperawatan medikal bedah. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya? Kalau ada, bisa kita diskusikan. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya udah, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.